Oke, kita mulai ya. Oke, sebenarnya kita hari ini materinya tentang pembuktian dengan metode induksi. Tapi kemarin kan minggu kemarin kita bahas tentang metode pembuktian ya. Jadi kita lanjutin dulu sedikit dari metode pembuktian minggu kemarin. Kalau kita ulas balik lagi, kemarin kita pakai di direct proof sama kontraposisi ya, yang saya udah jelasin kemarin. Kita pakai kode-kode untuk angka ganjil dan genapnya. Nah, ini ada contoh soal sebenarnya dari metode pembuktian yang kemarin. Kita coba lihat dulu. Ini lanjutan dari metode pembuktian yang kemarin ya. Soalnya, jika jumlah dua bilangan ganjil adalah genap, akan dibuktikan bahwa jumlah dua bilangan ganjil adalah genap. Nah, oh ini harusnya ke bawah nih. Nggak ya diedit? Oke. Pokoknya ini penyelesaiannya di bawah ya, biar nggak bingung bacanya. Nah, kan kalau kemarin kita udah ingetin bahwasannya kalau untuk genap, N itu kan 2K gitu ya. Kalau untuk ganjil, N itu bakalan 2K plus 1. Nah, tapi di sini, bentar. Nah, jika dua bilangan ganjil, nah oke berarti bilangannya ganjil ya, adalah dua bilangan ganjil adalah genap. Akan dibuktikan bahwa jumlah dua bilangan ganjil adalah genap. Nah, ini baca soalnya, maksudnya itu dua bilangan, anggap aja berarti kan kemarin kan kita umpamain bilangan itu kan sebagai N ya. Nah, berarti kalau dua bilangan berarti N1 dan N2. Nih, saya coba. Berarti dia bakalan ada N1 dan N2. Nah, jika jumlah dua bilangan ganjil, nah maksudnya itu N1 dan N2 ini itu adalah bilangan ganjil. Nah, kebaca nggak ya? Nah, tapi jika jumlah dua bilangan ganjil, nah berarti N1 plus N2 itu sama dengan genap. Sama dengan genap ya. Akan dibuktikan bahwa jumlah dua bilangan ganjil, nah ini ya maksudnya jumlah dua bilangan ganjil adalah genap. Jadi kita bakalan buktiin kalau dua penjumlahan N1 dan N2 ini tuh adalah bilangan genap. Berarti ini kita bahas ulang ya. Sebenarnya kan ini udah ada penyelesaiannya. Tapi saya coba jelasin ulang. Nih, berarti kan N1 dan N2 ini tuh ganjil sebenarnya. Ganjil. Tapi kita harus buktiin kalau hasil ini tuh adalah genap. Nah, ingat kemarin kalau genap, aduh semoga kebaca lah ya tulisannya nih. Nah, N-nya itu kan sama dengan 2K ya. Nah, kalau ganjil, itu 2K plus 1. Oke. 2K plus 1. Nah, jadi ini nih, misal, nih kita masuk ke penyelesaian. Aduh, bentar. Misal bilangan ganjil pertama, kita anggap bilangan ganjil pertama tadi N1. Kita masukin, harusnya kan ini 2K ya. Nih 2K, bentar, mana nih?
Ini 2K plus 1 ya harusnya. Nah, 2K plus 1 kan, tapi karena ada 2 bilangan ganjil, yaitu kita anggap N1 dan N2, untuk membedakan, kode dari, bilangan pertama dan bilangan kedua, di K-nya itu kita tambahin jadi 2K1 plus 1. Jadi nunjukin kalau, K1 ini tuh untuk bilangan ganjil pertama. Nah, begitupun juga bilangan ganjil kedua kita pakai K2, jadi 2K2 plus 1. Jadi untuk nunjukin kode kalau ini untuk bilangan ganjil kedua. "Kenapa Bu, dipakainya yang ini? Padahal ada genap kan di sini." Nah balik lagi, eee, katanya 2 bilangan ganjil, berarti bilangan ini tuh ganjil, tapi hasil penjumlahannya itu harus genap. Nah kita coba di sini. Nah, N1 plus N2 kita masukin 2K 2K1 ya eee, plus 1 ditambah juga 2K2 tambah 1. Jadi kita tinggal masukin aja nilai dari N1 dan N2 ini ke dalam penjumlahan N1, N2. Terus kita bisa, gabungin ya, maksudnya tuh yang sama bisa kita jumlahin. 2K ini kan sebenarnya sama Bu, kan sama-sama 2K, tapi nggak bisa kita jumlahin karena ada K1 dan ada K2, jadi tetap kita pisah, 2K1 ditambah 2K2. Eee, nah ini 1 ini ditambah 1 ini, kita langsung jumlahin jadi 2. Nah, masuk nih ke sini. Ini kan 2K1 plus 2K2 plus 2. Nah, kita pecah gimana kayak kemarin ya cara mecahnya. Jadi kita dapatlah 2 dalam kurung K1 ditambah K2 ditambah 1. Nah, ini kan nanti kalau kita kali, nah 2 dikali K1 kan jadi 2K1, 2 dikali K2 jadi 2K2, 2 dikali 1 jadi 2. Jadi kita tuh cari dipecah untuk sebenarnya nilainya tuh tetap sama gitu. Nah, hasil yang di dalam kurung ini kayak kemarin, bentuknya bakalan jadi L, atau bisa ditunjukin 2K2 itu ya sama, 2 gini bentar, kan kita harus ngebuktiin kalau penjumlahan N1 dan N2 nih adalah genap, genap kan 2K sebenarnya. Nah, tapi kita bisa buktiin kalau ini tuh adalah 2L, jadi dia tuh setara sebenarnya. Sehingga terbukti bahwa N1 dan N2 adalah bilangan genap. Nah, gitu ya cara ngebuktiin untuk ngebedain kalau tiba-tiba ada bilangan ganjil yang harus, dibuktiin jadi genap, begitupun sebaliknya kalau ada bilangan genap yang harus dibuktiin sebagai bilangan ganjil. Kalau yang contoh kemarin kan mungkin agak lebih mudah ya, karena kita cuman, nilai N-nya berapa, hasilnya berapa gitu kan. Eee Misal 3N plus 2 langsung ada gitu, langsung ada, berapa N-nya yang harus kita masukin kayak itu dan langsung buktiin itu ganjil atau genap kayak gitu kan. Nah, kalau ini hasil penjumlahan gitu, bisa juga mungkin pengurangan dan lain sebagainya, eee, caranya sama aja kayak yang ini dan, apa ya, ini juga termasuk dia punya inverse ya gitu. Pokoknya yang dia bisa dibuktikan sebagai bilangan genap berarti dia punya inverse, yaitu ya bisa juga dibuktikan sebagai bilangan ganjil ya, tinggal kita ubah aja sebenarnya. Tapi soalnya pasti juga bakalan berubah ya, gitu. Oke udah ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Sebenarnya materi hari ini nggak terlalu banyak ya, jadi nggak apa-apa kita mungkin tadi mulainya agak telat ya, jadi nggak terlalu masalah. Nah, terus masuk ke pembuktian dengan metode induksi. Nah, gimana maksudnya? Kita masuk dulu ke slide berikutnya. Jadi, sebenarnya yang contoh soal saya jelasin tadi itu sebenarnya lanjutan dari materi minggu kemarin aja. Nah, materi minggu ini kita fokusnya di pembuktian dengan metode induksi. Nah, ini nih ada langkah dasar namanya, ingat ya, pokoknya yang perlu diingat itu kode-kode sih sebenarnya. Kayak, metode pembuktian dengan direct proof sama kontradiksi yang kemarin kan kita punya nilai ganjil dan genap gitu. Kalau nilai ganjilnya kita 2K, kalau nilai genapnya kita 2K, nilai ganjilnya 2K plus 1 gitu. Nah, di sini juga ada
untuk metode induksi itu ada langkah dasar sebenarnya, ada langkah dasar dan langkah induksi. Nah, kalau langkah dasar atau ya langsung lah ya bisa dibilang, nah itu tuh dia kodenya P1. Sedangkan langkah induksi itu tuh ada 2 yaitu PK dan PK+1. Nah, ini mirip ya kayak kemarin, kalau kemarin 2K ya. Nah, kalau ini PK dan PK+1. Beda di bagian depannya aja gitu. Nah, kita lihat gimana maksud dari bentuk kode-kode ini. Oke nih, buktikan 1 ditambah 2 ditambah dan seterusnya sampai N, dan N sama dengan, oh ini gini ya nulisnya nih biar enak kalian kalau mau nyalin tuh bentuknya kayak gini. N+2. Nah, tapi garis bawah gitu. Baginya di garis bawah sama dengan dibagi 2. Buktikan 1 ditambah 2 ditambah dan seterusnya sampai N. Nah, ini bacanya dan seterusnya ya, sampai N. Sama dengan N dikali N+2 dibagi 2. Penyelesaian. Ini ada counter sampel. Nah, ini tuh gimana maksudnya counter sampel ini? Ini ada contoh nih, misal N sama dengan 4. Ini kita misalkan ya. Misalkan, karena kan di sini tadi ada 1 ditambah 2 ditambah titik 3 ya. Ini bacanya dan seterusnya sampai N. Berarti sebenarnya itu tuh nggak hingga nilai N-nya kayak gitu. Jadi kita bisa perumpamain, nih di contoh ini kita ambil angka 4. Bisa juga kita mau ambil angka 28 dan lain sebagainya sebenarnya bisa. Tapi kita ambil contoh simpelnya dulu. Misal nih 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan, nah masukin karena N-nya tadi 4 ya. Nah, jadi kita masukin dulu nih ya, 1 ditambah 2 ditambah 3. Nah, sampai N-nya 4 di sini, berarti kita tambah 4. Tapi kalau kita pakai N5, berarti kita harus tambah lagi 5 gitu. Tapi kita coba dulu yang ini ya. Nah, terus masukin ini ya, ini rumusnya ingat N, N-nya berarti 4 tadi. 4 plus 1. Nah, ditambah aja 1 ditambah 2 ditambah 3 dan ditambah 4 itu kan 1 ditambah 2 kan 3. 3 ditambah 3 6. 6 ditambah 4 kan 10. Nah, 4 nih ditambah dulu ya. Kalau dalam matematika itu yang dalam kurung harus lebih duluan. Jadi 4 ditambah 1 itu kan 5. Jadi kita bisa tulis 4 dikali 5 per 2. Nah, kita pindah sini ya. Nah, jadi kan 10. Nah, 4 dikali 5 ini kan sebenarnya 20. Tapi dibagi 2 kan. Nah, jadilah 10 per 10. Per 10, oke ya. Nah, bisa terbukti nih, terbukti benar. Nah, maksudnya tuh kita tuh sama sebenarnya kayak pembuktian yang direct proof sama kontraposisi. Jadi kita menyamakan untuk bagian kiri dan kanannya tuh nilainya tuh sama kayak gitu. Nah, begitupun juga ini. Tapi ini ada untuk yang counter example ini kita enggak pakai kode-kode K itu tadi. Kita masih benar-benar buktiin bahwa sisi kiri dan kanan itu punya nilai yang sama. Nah, ini untuk contoh pertama dia punya nilai yang sama-sama 10. Tapi gimana kalau kita coba, Bu, bener nggak sih bisa terbukti nilainya sama? Nah, kita coba kalau misalnya kita pakai angka 5 ya. Berarti kan kita pakai N-nya 5 misal. Berarti kan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan N-nya tadi 5 ya. Berarti 5 dalam kurung 5 plus 1 dibagi 2. Nah, kita tinggal tambahin 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 4, 10. 10 ditambah 5, 15. Nah, berarti kita harus buktiin kalau sisi kanannya ini juga harus 15. 5, ini, yang ini lebih dulu ya.
Bentar, kok kayaknya nggak terbukti. Oh, benar-benar. 5 berarti 5 dulu kita tulis. Terus 5 ditambah 1 kan 6. Per 2. Nah, dapatlah kita 15 sama dengan 5 kali 6 kan 30. Bagi 2. Nah, jadinya 15 sama dengan 15 kan, terbukti juga. Nah, kalian bisa coba juga sebenarnya nanti kalian mau pakai angka, karena N-nya tuh di sini kan nggak ditentuin ya, jadi dia tuh nggak terhingga gitu. Kalian mau pakai angka 121 pun juga sebenarnya bisa, tapi ya itu kalian harus ngitung penjumlahannya kayak gitu. Kira-kira dari 1 sampai 21 itu berapa dan sama atau enggaknya. Tapi kemungkinan besar ya memang bakalan benar-benar terbukti dia. Kalau pakai rumus yang counter example ini. Kayak gitu ya, untuk yang counter example atau pembuktian langsung lah bisa dibilang juga. Terus kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini masuk ke langkah dasar. Ini soal yang sama ya kayak tadi. Soalnya sama ini soalnya ya. Coba kita tulis dulu soalnya di soalnya di sini ya, kita tulis dulu biar nggak lupa. 1 plus 1 plus 2 plus dan seterusnya sampai N sama dengan N dalam kurung N plus 1 dibagi 2. Nah, ini soalnya ya tadi. Nah, sekarang kita pakai langkah dasar yaitu P1 dan yang tadi ya, langkah dasar ada P1 dan PK dan PK plus 1. Nah, kita coba. Nah, ini ada P1, berarti kita bisa langsung buktiin ya. Kita kan tadi kan kata soalnya kan buktikan. Nah, P1 berarti kita misalkan N-nya ini nih. Nah, karena sebenarnya kalau belum ditulis ya, ini tuh bakalan bentuk P-nya tuh kayak gini. Udah itu Mama ngambil beda. PN. Nah, N-nya langsung dimisalin di 1 karena langsung ada rumus yang untuk pembuktian metode induksi tadi. Ada juga yang N-nya dimisalin sebagai K dan dimisalkan sebagai K plus 1. Nah, jadi kita bisa langsung nih perumpamain untuk P1 N-nya sama dengan 1. Kita bisa, nah ini kita pakai lagi rumus yang ini ya. Nah, ini kan di sini kenapa langsung 1 ya? Karena N-nya 1, jadi kita langsung aja. Nggak perlu tambahin. Gitu. Terus pakai N rumusnya. Gini ya. Pakai N rumusnya 1. Bentar ya. Sama dengan 1 dalam kurung 1 plus 1 bagi 2. Ya karena 1 ditambah 1 kan ini jadi 2. 2 dikali 1, 2. Dibagi 2 sama dengan 1. Jadi terbukti kalau P1-nya tuh terbukti benar gitu. Nah, terus untuk yang langkah induksi, cara pembuktiannya tuh gimana? Nih gini, langkah induksi PK1 berarti N-nya kita misalkan sebagai K. Jadi 1 plus 2 plus dan seterusnya ditambah K. Nah, rumusnya sama. Bentar gini ya. Rumusnya sama sebenarnya kayak yang ini, tapi kita ganti N-nya itu sebagai K aja gitu. Jadi K dalam kurung K plus 1 dibagi 2. Ini ya berarti hasil akhir dari PK ya. Oke, mana nih? Hapus dulu yang ini. Nih. K plus 1 dibagi 2. Terus ada seterusnya PK plus 1. Jadi kita misalin N-nya sebagai K plus 1. Terus ada, kita langsung aja 1 plus 2 plus dan seterusnya sampai dengan K plus 1. Nah, dapatlah K plus 1, K plus 2 per 2. Nah, ini dari mana, Bu? Dari mana ini, Bu? Gitu kan. Nah, ini balik lagi. Ini rumusnya tadi. N-nya tadi kan kita misalkan sebagai K plus 1. Berarti ya K plus 1. K plus 1 terus
Kenapa sebelahnya jadi bisa ada K plus 2? Karena ini kan masuk lagi K plus 1 ya. Harusnya kuadrat nggak ya? Bentar. Oke, K plus 1 di sini. Masukin lagi N-nya K plus 1. N plus 1. Oh, bener lah. Jadi kan ini, gini nih. Kenapa yang ini bisa jadi plus 2? Ini kan N-nya tadi kan K plus 1. Nah, tapi di sini kan ada plus 1. Nah, jadilah dapat K plus 2. Ini ditambahkan, dibagi 2. Gitu ya cara dapatnya. Kita hapus dulu. Masih kedengeran ya, walaupun mungkin ada berisik, nggak apa-apa ya. Oke, ini ya. Nah, sekarang akan dibuktikan jika PK sama dengan PK plus 1 adalah benar. Nah, ini nih. Kalau tadi kita ngebuktiin sisi kanan dan kirinya itu bernilai sama, itu untuk nilai akhirnya ya, misalnya tuh untuk nilai akhir yang ada angkanya, kayak tadi kita pakai counter example, itu kan langsung sisi kanan dan sisi kiri itu langsung ada nilainya gitu, langsung ada nilai berapanya gitu. Begitupun juga P1. Nah, kita bisa langsung buktiin kalau ya nilainya tuh 1 gitu. Nah, tapi untuk PK dan PK plus 1, kita tuh bakal ngebuktiin kalau hasil dari PK plus 1 sama hasil mana tadi ya? Dari PK plus 1 adalah benar. Nah, gitu katanya ya. Nah, kita coba. Jadi kita buat dulu ini nih. PK. Bentar ya, ini saya salah tulis nggak ya? Oh, oke. Ini nih, gini. Nah, kalau untuk ini kan untuk PK nih masih. Sebenarnya, kalau untuk PK kan kita cukup sampai K plus K ya gitu. Nah, ini untuk plus K. Nah, kita kan, nah ini sama nih. Ini hasil dari plus K tadi kan. K plus 1 per 2 ini nih, sama. Terus plus 1 plus K plus 1 ini. Plus 1 K plus 1 ini tadi untuk yang PK-nya. Nah, ini kita masukin juga sebelah sisi kanannya. Jadi untuk ngebuktiin PK ini tadi tuh PK dan P plus K itu tuh bakalan sama. Jadi kita masukin dulu nilai untuk PK tadi kan kalau sisi kirinya kita tulis dulu 1 plus 2 plus dan seterusnya K, ditambah lagi untuk PK tadi K plus 1. Nah, terus kita masukin lagi nilai dari hasil PK-nya. Nilai dari hasil PK tadi kan ini, K dalam kurung K plus 1. Nah, ini kita kayaknya bersihin dulu ya biar nggak pusing. Nah, ini nih maksud saya. Ini kan untuk PK sebenarnya. Hasil dari PK ini kan ini. Sama ya dengan ini. Nah, karena kita itu mau ngebuktiin PK sama dengan PK plus 1, jadi kita masukin lagi nilai untuk PK plus 1 di sini, di sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, sama ya. Jadi ini dapatnya dari sini. Terus kita bisa jalanin bentar. Oke, ini bentar ya. Takutnya nanti saya salah menjelaskan. Oh, gini. Gimana nih ini biar tulisannya ini nggak terlalu ribet bacanya. Karena ini harusnya nulisnya tuh gini. K, bentar. Harusnya gini, K plus 1. Gimana ya? Saya kasih layar putih dulu harusnya. Bentar ya, bentar.
Bentar. Jadi nulis yang ini tuh, yang bagian ini ya. Biar nggak bacanya bingung. Tadi saya bacanya juga bingung. Jadi karena harusnya tulisnya tuh kayak gini. Nah, bagi duanya di bawah. Nah, barulah ditambah di sini. 2K plus 1 per 2. Kali 2. Bentar, salah. Aduh. Nah, per 2. Oke. Coba kita bahas dulu ini dapatnya dari mana. Nah, nih. Oke. Gini, caranya yang ini tetap turun ya. K plus 1 dibagi 2 ini tetap turun. Nah, K plus 1 dibagi 2. Gini ya cara nulisnya tuh yang benar. Nah, terus ini ada K1 plus 2. Terus di sini tiba-tiba berubah jadi 2K plus 1 dibagi 2. Nah, itu dapatnya dari N tadi ya, mana rumusnya tadi? Ya, soalnya udah kehapus juga ya. Soalnya tadi N dalam kurung N plus 1 bagi 2 ya, seingat saya ya. Nah, untuk K Oke, untuk K plus 2. Nah, ini dapatnya tuh dari sini sebenarnya. Ini kan K plus 1. Nih, ini di sini nih. Karena sempit banget ini bingung nulisnya ya. Jadi K plus 1 ditambah K plus 1. Jadi ini pindah posisi ya sebenarnya bisa dibilang. Oke, dijumlahin atau ditambahkan keduanya ya. Keduanya ini ditambahkan. Jadi dapatlah 2K plus 1. Nah, dapat ini kan K1 plus K1 ditambah. Kalau ditambahkan ditambah K1 plus K1. Itu kan berubah jadi 2K plus 2. Nah, tapi diubah jadi 2K plus 1. Sama kan? 2K dan 2. Nah, ini dapatnya. Dibagi 2 untuk yang rumusnya tadi. Oke. Sama ya. Untuk itu. Terus lanjut. Kita jalanin yang ini. Dapatlah K plus 1. Nah, ini plus 2. Ini gimana ya nulisnya ini biar kebaca. Gini nih. Kan soalnya tuh gini ya. Hasilnya tuh kan ini K dalam kurung K plus 1 bagi 2 ditambah 2K plus 1 kali 2 per 2 juga. Nah, ingat ya ini tadi dapatnya penjumlahan dari ini. Nah, karena kalau dalam matematika, kalau penyebut ya, ingat ya, atas itu pembilang, bawah itu penyebut. Nah, kalau penyebutnya sama, kita bisa langsung jumlahin yang atasnya. Jadi kita bisa tulis kayak gini. K dalam kurung K plus 1 ditambah, langsung tambah ini 2. 2 dalam kurung K plus 1 kali 2. Oh enggak, salah. Ini enggak ada 2-nya ya. Ini enggak ada harusnya. Salah tulis saya. Oke. Nah, 2. Bentar. Kebaca lah ya semoga nih. Kalau sambil diperhatiin penjelasannya, walaupun tulisannya nggak terlalu rapi, harusnya bisa paham. Nah, karena penyebutnya sama, kita bisa langsung tarik garis dan samain aja gitu. Terus dapatlah hasilnya. Mana ini tadi? Kalau kita kali ya, ini kita kali kan jadi, kalau kita jabarin kan jadi 2K plus 1
plus K ya. Ya dong, 2K plus K. Terus ditambah jadi 2K plus 1 plus 2 ya. Per 2. Jadi 2K 4. Bisa jadi 4K, 5K. Nah. Ini totalnya jadi 5K harusnya ya. Hasilnya soalnya di sini 5K. Oke. Plus 2 per 2 nih. Nih, nanti kalau kita pecah, kalau misalnya kita pecah jadi gini, ntar kita pecah jadi K, misalnya K plus 1 dalam kurung K plus 2. Ntar ya. K plus 2 per 2. K kali 2K kuadrat jadinya ya. Bentar. Soalnya ini agak beda sama catatan saya nih yang bikin PPT ya. Kita bahas dulu satu-satu coba. Oh, oke, gini. Oke, sudah dapat hasil ini tadi. K plus 1. Oh, gini nih. Ini kan jadi ini kan kalau kita kali yang ini bisa kita kali kan ini hasilnya kan jadi 2K plus 2 ya. Nah, di sini ada K sendirian. Ya. Ada K sendirian, harusnya enggak ya, bentar. K plus 1, oke. Sebenarnya kita tuh cuma perlu buktiin ini sama yang ini, itu aja. Nah, sama yang ini. Cuman takutnya kalau nggak saya jelasin per detailnya, kalian nggak ngerti gimana cara dapatnya gitu ya. Coba saya rombak dulu. Nah, kita lihat dulu ya, dapat dari mana ini. Oke, kalau kita bahas lagi tadi kan ini dapatnya dari sini. Yang ini kan dapatnya dari sini. Oke, ini tuh gimana ya bacanya biar saya nggak... Ini kan kalau ditulis tuh tulisannya tuh bakalan gini ya. Di sini ya semoga kelihatan udah banyak orat-oratnya nih. Nah, tulisannya tuh bakalan kayak gini nih. Kali K plus 2 per 2. Kalau kita jabarin aja, K kali K tuh udah 2K kuadrat harusnya. Oh, oke. Ini kan ke sini jadi K kuadrat. 2K kuadrat ya. Plus 2. Ditambah ini dikali juga ke sini. Jadi 2K plus 2. Dibagi 2. Nah, kalau kita deketin, gimana ya? Kalian kebaca nggak ini? Jadi nih, ini kan tulisannya tuh sebenarnya gini. Ini kita kaliin dulu yang ini, jadinya kan K kuadrat 2K kuadrat plus K. Nah, terus ini kali sini jadi 2K
plus 2K plus 2 per 2. Nah, ini tuh, yang ini kalau kita jabarin juga, K kali K itu bakalan 2K kuadrat. Terus K kali 2 itu 2K. Nah, terus 1 kali K jadi 1K ya. Atau K aja boleh ditulis. 1 kali 2 itu plus 2. Nah gini ya dapatnya. Per 2. Jadi kan dapatlah 2K kuadrat plus 2K plus 1 kan jadi 3K. Plus 2 bagi 2. Nah, jadi sebenarnya yang ini tuh harusnya tuh di sini ditulis lagi dulu kayak gini. 2K. Boleh ya dicatat ini biar nggak bingung nanti dapatnya dari mana ini gitu. Plus K plus 2K plus 2. Jadi kan ini nanti bakalan berubah jadi, nah ini ya, ini kan K plus 2K ini kan jadi 3K. Nah, jadi kita cari dua bilangan yang kalau kita kaliin hasilnya itu 2K kuadrat plus 3 plus 2. Nah, itulah kita dapat dari sini. Nah, dapatnya dari sini. Per 2. Jadi terbukti dong. Nah, kita dapat nih, kalau PK sama dengan PK plus 1 itu hasilnya ini. Nah, terbukti kalau ini sama dong. Sama. Waduh, mana garisnya hilang malah. Sama ini. Nah. Oke, paham ya sampai sini ya. Supaya semoga aja nggak bingung tuh nanti tadi dari penjelasan saya yang banyak oret-oretnya. Tapi kalau mau saya rangkum lagi, ini untuk pembuktian PK sama dengan PK plus 1, itu kita masukin dulu PK. Untuk nilai PK kan sampai K. Nih, untuk nilai PK kan sampai K. Kita tambahin untuk PK. Untuk PK kan, untuk PK plus 1. Jadi kan harus ditambah PK plus 1. Nih, ini. Nah, tapi hasil dari PK plus PK tadi, hasil dari PK tadi kan K plus 1 plus 2 kita masukin. K plus 1 dibagi 2, dimasukin lagi untuk pertambahan nilai PK. Nah, terus yang ini turun. Nah, yang sisi kanan dan sisi kiri itu kita jumlahin K plus 1-nya dapatlah 2K plus 2. Nah, terus kita jalanin lagi. K plus 1 karena penyebutnya sama ya, ini nih, penyebutnya sama. Jadi K dalam kurung K plus 1 ditambah 2 dalam kurung K plus 2 dibagi 2. Nah, yang duanya ini tuh nggak dihitung, tapi kita hitung yang ini, dapatlah tadi nilainya 2K kuadrat plus 3K plus 2. Nah, dari bilangan ini kita cari pecahan bilangan yang nilainya tuh sama. Dapatlah kita K plus 1 K plus 1 dikali K plus 2. Nah, baginya ini turun aja ngikut. Ya terbukti kalau hasil dari pembuktian kita untuk PK sama dengan PK plus 1 itu sama dengan nilai hasil PK plus 1. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oh, ini udah slide terakhir nih. Nah, buktikan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya sama dengan 2K minus 1 sama dengan K kuadrat. Nah, sebenarnya caranya sama ya bisa dibilang. Tapi kita coba buktiin dari langkah yang contoh yang tadi, ada namanya counter example. Counter satu ya kita tanda counter example.
Oh, nggak bisa ya. Ingat ya, counter example tadi kita tuh ngebuktiin kalau ya langsung aja untuk nilai sisi dan kanannya itu apa ya, bisa dibilang sisi kiri dan kanannya itu tuh ada nilai yang sama. Nah, kita berarti bisa coba lagi karena di sini dia nggak pakai, sebenarnya ini cuman kode variabel aja ya, bisa dibilang. Kalau tadi pakai N, di sini kan pakai K. Di sini ada 1 plus 3 plus 5 titik-titik, titik-titik 1 plus 3 plus 5 dan seterusnya, ditambah 2K minus 1. Nah, gimana kalau kita samain kayak yang tadi? Kalau tadi kan N-nya itu tuh berapa? 4 ya. Nah, kita coba juga K-nya 4 misal. Jadi, bentar. Misal K-nya 4. Bentar, soalnya salah nggak ya? Oke. Jadi kita masukin yang ini. Kita masukin ya. Kita masukin 2K, berarti 2, aduh. Nih, agak rapi dikit ya. 2K minus 1 sama dengan K kuadrat. Masukin 2, K-nya tadi 4, dikurang 1. Terus masukin juga sebelah kanannya, K-nya 4, pangkat 2. Kita hitung, ini kali dulu ya, 2 kali 2 dikali 4 itu 8, kurang 1 itu 7. Bener ya? 4 kali 4, 16. Nah, ini beda ya sebenarnya. Nah, tapi kita masukin dulu untuk cara ngitung. Jadi gini, K4 ini bukan nunjukin kalau ya nilai keempat gitu loh. Bukan, gimana ya, bukan nunjukin kalau nilainya tuh, kita tuh bukan ngambil nilai 4 di sini. Tapi bisa dibilang kita tuh ngambil nilai urutan keempat. Nah, berarti kita tuh harus ngisi, ini kan ada 1, 3, dan 5. 3 ini kan untuk nilai kedua, 5 ini nilai ketiga. Berarti kita harus cari nilai setelah 5 kan untuk nilai ketujuh. Nah, tapi kebetulan kalau contoh yang tadi kita ngambil N-nya itu sama dengan 4, kita bisa langsung tambahin kalau N-nya tuh 4. Karena ya posisinya dia tuh termasuk ke deret aritmatika ya, deret aritmatika, jadi jaraknya sama, dan karena dia emang udah langsung berurutan 1, 2, 3 kayak gitu. Yang tadi ya, untuk contoh yang tadi. Kalau ini kan enggak, kita harus cari dulu berapa ya nilai K keempatnya kayak gitu. Jadi biar nggak bingung, kita tulis gini aja. Nih. Jadi kita bisa dibilang kita dapat nih nilai K keempatnya itu adalah 7. Ya kita masukin berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 tambah 7. Nah, gitu ya. Sama dengan K kuadrat. Jadi kalaupun kita mau ngambil nilai yang kelima nih misalnya, ya kita tetap pakai rumus yang ini juga gitu. Cuman yang tadi kenapa kita nggak perlu cari dulu nilai keempatnya atau apa ya, karena dia udah berurutan aja 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi kita bisa jumlahin sekarang 1 ditambah 3 itu 4, 4 ditambah 5 9, 9 ditambah 7 16 ya. 16. Terus K kuadratnya, ingat K-nya tadi kita ambil untuk K yang keempat. Pangkat 2. Pangkat 2 ini, semua nggak bingung ya, 4 pangkat 2 itu bukan berarti 4 dikali 2 ya, tapi 4 dikali 4. Jadi 4-nya tuh 2 kali gitu. Jadi dapatlah 16. 16 sama dengan 16. Terbukti ya untuk counter example-nya. Nah, terus kita lanjut untuk langkah induksi. Oke.
langkah induksi. Tadi kan counter example, sekarang langkah induksi. Ingat ya, tadi langkah induksi itu ada beberapa. Ada P1 dulu ya. P1. Ada P1. Oke. Jadi karena K bisa kita tulis K ke 1. Kita udah tahu K ke 1-nya berapa? 1 kan? Nah, kan udah ada. Jadi bisa langsung aja kita masukin 2K. Masukin yang ini ya. 2 K-nya 1 dikurang 1 sama dengan 1 pangkat 2. 2 dikali 1, 2 dikurang 1, 1. 1 pangkat 1 ini kan bukan 1 kali 2 ya. Ini bukan ya, tapi 1 pangkat 2 itu kan 1 kali 1. 1 kali 1 tetap 1. Dapat 1. Terbukti untuk yang langkah induksi pertamanya. Ingat ya, kalau counter example tadi, dia harus punya nilai yang sama untuk kedua sisi. Ya, nilainya bisa berapa aja tergantung N atau K yang kita pakai. Sedangkan P1 itu berarti sisi kanan dan sisi kirinya itu bakalan 1. Nah, kalau PK dan PK plus 1, itu kita bakalan ngebuktiin hasil dari PK plus 1 itu sama dengan nilai K plus 1. Iya, nilai PK plus 1-nya. Terus kita masukin coba yang PK ya. PK. Oke, kita masukin 1. Kita berarti di sini bisa punya 1 plus 3 plus 5 plus dan seterusnya plus 2K minus 1 sama dengan K kuadrat. Nah, itu nggak berubah ya. Kenapa nggak berubah? Karena kan kalau tadi kan langsung N-nya itu kita ubah jadi K. Sedangkan kalau di soal ini kan udah ada K nih. Udah ada K. Jadi ya udah nggak berubah dia. Bakalan tetap kayak gini. K aja gitu. Kalau misalnya tadi di sini N, kita harus rubah dulu kan N-nya jadi K. Itu aja intinya. Nah, terus kalau buat PK plus 1, berarti K-nya harus kita ganti jadi K plus 1. 1 ditambah 3 tambah 5 ditambah 1 dan seterusnya ditambah 2 nih. K-nya masukin K plus 1 dikurang 1 sama dengan, berarti di sini harus K plus 1 ya, K-nya diganti pangkat 2. Nah, itu. Terus kita bisa jabarin sebenarnya ya. Bentar. Ini tuh kalau kita jabarin ini bisa tulis lagi langsung. Ini kan jadi 2K. Ini ya, ini kan jadi 2K. Plus 2 dikurang 1. Berarti kan dapatlah 2K kurang 1 di kamar. Nah, terus K plus 1 itu kan K plus 1 kuadrat, berarti dia dibikinnya kayak gini. Kita harus bikin 2. K plus 1 dikali
K plus 1. Kalau kita kali ini jadi dapatnya 2K kuadrat. Jadi kalau ada dua bilangan kayak gini kita kali dulu ya, yang depan kali depan, terus kali ke belakang, terus juga yang belakang kali ke depan, yang ini belakang kali belakang, gitulah intinya ya. Nah gini nih kalau dipanahin. Nah perkaliannya. Jadi kita udah kali K kali K, 2K kuadrat, ditambah 2K, 1 dikali K jadi K, 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi dapatlah ini kan jadi 2K kuadrat plus 3K plus 1. Nah itu ya. Itu kalau mau dijabarin. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Sebenarnya cukup sampai sini juga nggak apa-apa nih. Tapi biar paham aja penjabarannya. Oke, berarti setelah dapat nilai PK dan PK plus 1, kita bakalan buktiin kalau PK sama dengan PK plus 1. Nah, oke, kita masukin tadi kan 1 plus 3 plus 5 dan seterusnya plus ini ya, untuk yang PK tadi sama ya, nilainya kayak gini juga. Jadi kita masukin 2K minus 1. Nah, tapi untuk yang PK plus 2 tadi kan jadi 2K plus 1 tadi ya hasil penjabarannya ya. Jadi sama dia ya. Tambah lagi. Kalian perhatian yang oretan-oretan tadi ya. Takutnya nanti saya kalian bingung karena coretan yang tadi udah dihapus. Nah, gitu. Terus untuk tadi kan K-nya ada ini. Untuk PK ya. Jadi kan K kuadrat. Ya, bentar ya. Oke, udah selesai dapat ini, kita masukin juga untuk yang K plus 2 tadi. Nah, tadi kan ada saya bilang cukup sampai di sini juga boleh ya. Nah, itu kita tambahin. Sini. Jadi, nah ini ya, masukin juga yang ini. 2K plus 1. Gitu, udah tinggal kita nah, ini ya. Ini kan untuk PK sampai 2K plus 1 ini kan berarti hasil dari PK akhirnya tadi kan ada yang saya bilang cukup sampai di sini aja juga boleh kalau nggak mau dijabarin. Yang kayak gini tadi K plus 1 kuadrat. Yang tadi kalau dijabarin harus kita kaliin dulu. Nah, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Nah, ini kan kalau kita lebarin jadi K kuadrat plus 2K plus 3. Kita buktiin dulu sama nggak kira-kira ya? Oh, bentar. Oh, ini salah ininya. Maaf ya, takutnya nanti saya salah juga jelasinnya kalau kayak gini. Oke, ntar ya. Ini salah nulisnya. Nah, ini tuh sama sebenarnya ternyata. Yang tadi saya karena nggak lihat coretan yang tadi ya. Saya lihat dari rangkuman saya aja. Nah, ini harusnya kayak gini ya. Jangan sampai salah kurungnya.
Jadi dapatlah 2K plus 1. Plus 1. Nah, ini kan kalau kita jabarin tadi sama kayak gini. Kan bentuknya kayak gini nih. Bentar ya. Ini kan K kuadrat misal. Aduh. Saya susah sebenarnya kalau oret-oret ini. Oke. Ini kan jadinya K plus 1 dikali K plus 1. Nah, ini ya kalau kita jabarin yang ini. K kali K itu kan oh iya, ini harusnya memang tadi saya bilangnya 2K kuadrat ya. Enggak sebenarnya karena kan enggak ditambah ya. K dikali K itu kan jatuhnya kayak angka 1 dikali angka 1. Jadi satunya tetap tetap di depannya itu bakalan tetap jadi K gitu. Tapi karena dikali dia jadi kuadrat gitu. Nah, maaf ya tadi kalau ada rikotan yang mungkin saya bilangnya 2K itu salah. Jadi kalau ada angka 2-nya baru bisa dia jadi 2K. Tapi kalau sama-sama nggak ada ya dia bakalan cuman berubah jadi kuadrat aja. Tuh, jadi gini ya cara ngalinya tadi. Nah, dapatlah K kuadrat plus K juga plus 1. Nah, ini kan kalau dijumlahin jadi K kuadrat plus 2K plus plus 1. Nah, jadi bisa kita buktiin kalau K plus 1 kuadrat itu sama dengan ya K plus 1 kuadrat gitu. Terbukti. Nah, itu ya sama sebenarnya untuk yang soal yang nomor 2 ini sama aja sebenarnya ya. Sebenarnya ada soal satu lagi ya sebenarnya yang mau saya bahas, cuman ini udah 10.30 juga. Walaupun mungkin kita mulainya tadi emang rada telat ya, cuman kan saya nggak bisa ngambil waktu lebih ya, kayak kemarin kan saya udah mepet waktu sampai berapa menit ya waktu hari pertemuan pertama. Takutnya kalian juga masih ada mata kuliah yang lain. Jadi nggak apa-apa sebenarnya sampai materi ini aja karena sebenarnya caranya sama aja yang udah saya jelasin. Nah, jadi saya harap semuanya bisa paham juga. Nah, oke ya kita nggak perlu ulas balik lah kayaknya ya, karena nanti kalian bisa lihat dari hasil rekotan ya, yang bakalan saya upload ke YouTube saya nanti insya Allah. Jadi kalau disimpulin untuk metode induksi itu ada pertama ada ini tadi ya, ada counter example yang mana bakalan ngebuktiin sisi kanan dan sisi kiri itu punya nilai yang sama. Nah, nilainya itu bisa berapa aja tergantung N atau K yang kita pakai. Nah, sedangkan untuk langkah induksi itu ada langkah dasar dan ada langkah dasar pertama ada P1 yang mana kita bakal ngebuktiin sisi kiri dan sisi kanan itu bakalan sama-sama bernilai 1. Terus bakalan ada langkah induksi PK dan PK plus 1. Jadi kita bakalan cari dulu nilai dari PK dan nilai dari PK plus 1 dan kita bakalan buktiin kalau nilai PK sama dengan PK plus 1 itu tuh sama gitu. Jadi kita bakalan buktiin PK sama dengan PK plus 1 itu nilainya itu bakalan sama. Ya nilainya itu bakalan sama dari hasil PK plus 1. Nah itu ya, caranya sebenarnya sama aja, eee, ini udah ada contoh soal yang, benar-benar ada jawabannya gitu kan, dan saya juga udah jelasin yang langsung tadi ya dari contoh soal kedua. Nanti kalau kalian bingung, kalian bisa, eee lihat ulang ya dari Kota, nanti saya coba share sama Pak Alif ya Pak Arif ya terkait, link YouTube-nya dan saya rencananya saya mau kasih tugas, cuman kayaknya karena yang join juga cuman Anggita sendiri ya, dan, mungkin udah pada sibuk mau liburan gitu ya, jadi ya nggak apa-apa, untuk minggu ini nggak usah ada soal dulu, tapi saya harap kalian bisa mempersiapkan diri ya dari materi-materi yang sudah saya sampaikan dari minggu kemarin, ya mungkin bakalan ada kemungkinan besar soal-soal yang keluar bakalan untuk kalian UAS nanti juga dari soal-soal itu. Dan nanti nih, tugas-tugas yang sudah kalian kirim, ke saya, jadi, bahan pertimbangan Pak Arif untuk nambahin nilai kalian, kalau dinilai di ujian akhirnya memang nggak terlalu besar. Nah, mungkin itu aja ya penyampaian materi dari saya hari ini, mmm
saya cukupkan ya, nanti saya share link YouTube-nya. Terima kasih banyak Anggita ya. Ya. Masih sendiri ya joinnya ya, nggak apa-apa. Iya. Nanti dikabarin aja sama teman-temannya bakalan ada link YouTube-nya, jadi kalian ya bisa kapanpun mau nonton ya kayak gitu. Ya mungkin itu aja dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Anggita ya. Saya langsung end aja Zoom-nya. Iya.